kapan lu decide, oke, ini gue bisa jadi full time investor yang waktu itu lu kabur ke Bali itu? Iya. Dari poin itu sampai sekarang, soalnya lifestyle gue nggak berubah. Gue Oke. hidup begini-begini saja gitu. Gue nggak merasa dengan ditambahin duit lebih banyak, maka gue harus foya-foya dengan cara apa gitu. Sehingga di titik tahun 2020, waktu itu dari 2017 sampai 2020 itu kan sumber penghasilannya dari endorse-an gitu kan, Ya. banyak endorse masuk. Nah itu gue kumpulin semua, kumpulinnya udah kayak orang gila gitu, maksudnya kayak, terus kemudian 2020 pas pandemi, gue putusin kayaknya gue balik ke Bali deh. Dan di sana, gue ada semacam studio kecil yang mana kalaupun gue mau ngonten ya masih ada, Oke. resource-nya masih ada. Nah sisanya gue pakai untuk berinvestasi dan waktu itu momen jackpot kan, Ya. pandemi semuanya juga naik, Ya. pilih apa aja juga naik. Nah, disitulah gue mulai berkembang lah istilahnya dari bener-bener dapat momentumnya pada saat pandemi. Nah, buat teman-teman mungkin baik yang di dunia entertain atau yang di luar dunia profesional kan sebenarnya bisa melakukan langkah yang lo Bisa lakukan bisa. kan. Kapan itu bisa di-pivot gitu? Jadi dari punya pekerjaan, main di market, sama udah mulai paham di market sama, oke gue jadi full time tuh kapan menurut lo yang bijak tuh untuk mereka switch begitu? Sulit buat gue ngomong karena gaya hidup orang beda-beda. Ada orang misalnya punya duit 1 miliar merasa banyak, ada juga orang yang punya duit 1 miliar, besoknya beli BMW 1 miliar. Oke, Ada kan? beda-beda ya? Ada orang yang begitu, jadi cukupnya orang ya, kalau gue bilang tergantung keserakahan masing-masing gitu. Kalau buat gue kebetulan, ya udahlah, dan gue selalu punya ada ketakutan di mana, "Oh, nanti gue bisa nggak survive." Jadinya gue jadi orang yang alergi buat spending duit gitu pada saat itu. Oke. Karena saking ketakutannya dan gue melihat bahwa pada saat itu di YouTube juga orang nggak bisa sustain dan dulu gue melihat orang melihat dunia keartisan itu kan sesuatu yang kayak wah terkenal dan segala macam. Gue melihatnya justru oke, ini gue dapat momentum, ya gue bisa maximize seberapa banyak gitu loh. Ya. Jadi gue melihat itu sebagai sebuah pekerjaan. Ya. Gue mungkin salah satu atau mungkin the only YouTuber yang jualan ke kantor-kantor pitching untuk bisa jualan brand gitu. Jadi gue datang dengan data statistik gue di YouTube, followers gue sekian, gue bisa dapetin traffic sekian, dan gue datang ke kantor-kantor, kantor apa namanya e-commerce dan lain-lain, gue pitching dan menawarkan mungkin bisa sponsorship apa, gue jualan seperti itu. Ya. Nah ini kan kalau teman-teman yang belum paham Kevin ini waktu itu lu bikin saham rakyat ya? Betul, Bikin saham rakyat itu kan sama Samuel Sekuritas juga betul, ya? partnering ya, Jadi basically pelaku pasarnya tuh udah yang emang pedagang gitu kan. betul, Gue juga ada dengan vlog kan gue berdagang kripto, kalau lu betul, dagangnya di saham, saham heeh. gitu.